Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Setiawati akan menjelaskan tentang pembagian isti'arah dilihat dari segi bersambung dan tidak bersambungnya, hal yang sesuai dengannya, dan majas mursal murakab. Matkul ini diampuh oleh dosen pengampu Ustadzah Sulaikha MPD, Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Yang pertama yakni pembagian majas isti'arah dilihat dari segi bersambung dan tidak bersambungnya, hal yang sesuai dengannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama isti'arah mujarradah, yang kedua isti'arah muraswahah, yang ketiga isti'arah mutlaqah. Yang pertama yakni isti'arah mujarradah, yaitu disertai dengan sesuatu yang sesuai dengan musta'ar lahu atau yang kita kenal sebagai musyabbah. Contoh, ladaina qamaran fil baiti, kita mempunyai bulan di rumah. Lafaz qamaron makna aslinya yakni bulan, tapi yang dimaksud pada lafaz tersebut yakni abun, yang berarti ayah. Jadi ayah kita ibaratkan sebagai bulan, sehingga qamaron fil baiti atau ladaina qamaron fil baiti, kita mempunyai bulan di rumah, sehingga menjadi kita mempunyai ayah di rumah. Qamaron itu ayah diibaratkan sebagai bulan, seperti itu. Kemudian yang kedua isti'arah muraswahah, yaitu disertai dengan sesuatu yang sesuai dengan musta'ar minhu atau yang kita kenal sebelumnya seperti musyabbah bih. Contoh, ra'aitu zahran fil maktabati, aku melihat bunga di perpustakaan. Lafaz zahran makna aslinya yakni bunga, tapi yang dimaksud pada lafaz tersebut yaitu thalibatun jamilatun, yang berarti murid yang cantik. Ada pula ada seorang murid yang cantik di perpustakaan, sehingga diibaratkan seperti bunga, saking cantiknya itu. Next. Kemudian yang ketiga isti'arah mutlaqah, yaitu tidak disertai dengan sesuatu yang sesuai dengannya sama sekali atau disebutkan sesuatu yang sesuai dengan musta'ar minhu dan musta'ar lahu sekaligus. Contoh, ra'aitu baqaratan, aku melihat sapi. Lafaz baqaratan makna aslinya yaitu sapi, tapi yang dimaksud pada lafaz tersebut yaitu talibun raihatun, yang berarti murid laki-laki yang bau. Saking baunya murid laki-laki tersebut sehingga diibaratkan seperti sapi, seperti itu. Kemudian dari ketiga macam isti'arah 3 yang tadi di atas, yang paling balaghah atau memiliki nilai sastra adalah isti'arah muraswahah, yakni yang kedua, sebab bentuknya dapat melupakan adanya penyerupaan tasbih, bahkan meniadakannya, seperti itu. Kemudian majas mursal murakab, yakni terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama al-muraqabat al-khabariyah, yang kedua al-muraqabat al-insya'iyah. Yang pertama al-khabariyah, yaitu berupa berita atau pernyataan yang mengandung benar atau salah dan memiliki beberapa tujuan. Yang contoh saya buat ini yakni bertujuan mendoakan. Contoh, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu. Itu suatu permohonan atau suatu doa gitu ya. Kemudian yang kedua al-insya'iyah, yaitu berbentuk larangan atau perintah atau pertanyaan yang tidak mengandung benar atau salah, tetapi tujuannya pernyataan. Contoh, ida syauqi ilayya umdur as-suratu fil jidari, jika kamu merindukanku, lihatlah gambar di tembok. Ini kan berbentuk perintah, tetapi aslinya tujuannya pernyataan.
seperti itu. Jadi jika kamu merindukanku, maka lihatlah gambar di tembok, seperti itu. Syukran. Semoga semoga manfaat dan barokah. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.